Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, berjumpa lagi dengan saya di hari ini. Kita bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Yang menjadi tema kita saat ini adalah cara agar dapat menerima janji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Haleluya. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya iman memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sekarang atau masa kini dan dimensi yang akan datang. Dimensi sekarang berkenaan dengan kehidupan yang sedang kita jalani dan pergumulkan, serta terlihat secara kasat mata. Sedangkan dimensi kedua yaitu dimensi yang akan datang, berkenaan dengan pengharapan kita di dalam Tuhan. Arah pandang yang tertuju kepada janji-janji Tuhan yang saat ini tidak kelihatan dan masih belum terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, namun yang kita yakini bahwa pada saat yang tepat Tuhan pasti menggenapinya, sebab janji Tuhan adalah murni. Dimensi janji Tuhan inilah yang sering menjadi sebuah pergumulan yang tidak mudah bagi setiap orang percaya. Ada banyak orang Kristen yang mudah sekali berubah sikap, imannya melemah dan tidak lagi menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan karena kenyataannya yang ada tidak seperti yang diharapkan. Mereka tidak lagi bersabar menantikan janji Tuhan dan lebih memilih mengandalkan kekuatan sendiri. Lari kepada manusia mencari pertolongan. Jangan sekalipun ragu terhadap janji Tuhan. Saudara, cepat atau lambat, janjinya pasti akan digenapi. Di tengah situasi-situasi sulit seperti ini, biarlah kita selalu menguatkan iman percaya kepada Tuhan, sehingga kita tetap dapat berkata, janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 140. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum saya mengakhiri renungan ini, saya mau katakan bahwa cara agar dapat kita menerima janji Tuhan adalah kita harus mengimani. Sekali lagi, kita harus mengimani. Dan akhirnya saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya membacakan Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Berarti Tuhan akan menepati setiap janjinya, asalkan kita beriman terus kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa dimanapun kita berada. Dan akhir kata saya ucapkan shalom buat kita semua. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan lupa subscribe dan like serta komen dan bagikan bila terberkati. Haleluya.